Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat NKRI dimanapun kalian berada. Kita berjumpa dalam acara Pekan Bung Hatta bersama BKN Pusat PDI Perjuangan. Kita akan mengulas dan menggali berbagai hal tentang sosok Bung Hatta yang kita kenal sebagai salah satu Bapak Proklamator Indonesia. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas tentang kecintaan sosok Bung Hatta terhadap buku. Dan mungkin yang telah menjadi jiwa seorang Hatta. Bersama saya Mardianti Kawatubun, telah hadir bersama kita seorang jurnalis dan sejarawan muda Indonesia yang juga pendiri majalah Historia, yaitu Bung Boni Triana. Selamat sore Bung Boni, bagaimana kabarnya? Sore Tika, baik. Oke, baik. Pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih banyak sudah mau menjadi narasumber di acara ini. Jadi mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Iya. Nah, jadi kita mau membahas soal kecintaan Bung Hatta terhadap buku nih. Mungkin bisa Bung Boni bisa tolong jelasin nggak awalnya Bung Hatta bisa sampai benar-benar suka banget sama buku itu tuh dari mana? Sebelum saya jawab ya Tika, ada satu kutipan menarik dari Bung Hatta yang menggambarkan bagaimana kedekatan dia dengan buku-bukunya. Dia bilang seperti ini, aku rela di penjara asalkan bersama buku. Dengan buku aku bisa bebas. Artinya di situ dia memperlakukan buku itu sebagai jendela, sebagai satu celah untuk bergerak bebas, mempelajari apapun di dunia ini. Kalau ditanya sejak kapan, jelas dia seorang pembaca yang tekun sejak masa mudanya waktu di Padang, kemudian dia melanjutkan ke Rotterdam. Dia seorang pembaca, seorang kutu buku. Seringkali diejek sebagai textbook thinker, tapi memang dia seorang yang tekun dan intelektual yang terkemuka, yang tidak hanya membaca buku lantas stop, tapi dia juga memperjuangkan apa yang menjadi gagasan di kepalanya karena dia membaca buku itu. Jadi kedekatan, kecintaan Bung Hatta pada buku memang sejak dini ya. Dia memang dibesarkan di keluarga yang sebetulnya secara sosial golongannya itu kelas menengah, sehingga dia punya kemampuan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, bahkan pergi sekolah ke Belanda pun itu atas dana dari keluarganya. Nah, dengan pengalaman intelektual dia, dengan kecintaan dia kepada buku itu terus dia pupuk ya, sampai kemudian dia menjadi salah satu tokoh ya, perjuang kemerdekaan kita. Di situ dia banyak sekali gitu membaca buku, bahkan perjuangannya salah satunya dilakukan dengan cara menulis. Jadi kalau dia piawai menulis gitu ya, sudah dipastikan dia banyak membaca referensi dan kita bisa periksa itu di dalam tulisan-tulisan dia yang waktu itu ada di Daulat Rakyat, di berbagai macam media massa waktu itu, baik menulis dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Belanda maupun bahasa Inggris gitu. Jadi memang Bung Hatta sebagai seorang tokoh ya, gerakan nasional Indonesia itu terdidik, terpelajar, dan dia pembaca buku yang tekun, ya orang yang sangat serius dalam membaca buku dan juga mempelajari karya-karya pemikiran para pemikir besar di dunia ini. Seperti itu. Oke, berarti kalau mau aku kalau aku ambil intinya, berarti sebenarnya Bung Hatta itu emang kecintaannya terhadap buku itu dimulai dari masa kecil karena emang lingkungannya itu mendukung ya? Sangat mendukung. Ya. Dia sendiri kan memang selain lahir dari keluarga terkemuka, dia juga berasal dari keluarga yang intelek lah gitu kan. Jadi kakeknya gitu, kemudian orang tuanya memang keluarga terpandang yang juga memiliki tradisi baca, jadi memang sudah dari kecil lah dia punya kebiasaan dan kecintaan pada buku. Gitu. Oh, oke. Nah, terus dari yang aku tahu, Bung Hatta ini kan emang suka tuh baca soal misalnya Marxisme atau kayak komunisme, hal-hal seperti itu kan. Tapi kemudian ketika dia memimpin Indonesia, dia tidak mengimplementasikan sistem tersebut di Indonesia. Padahal kan biasanya kalau misalnya kita baca sesuatu, kita terinspirasi. Apalagi dari teori-teori Marxis terkait sistem-sistem ekonomi itu misalnya. Itu tuh
menunjukkan bagaimana sistem yang dibuat ini tuh bisa membantu suatu negara untuk benar-benar maju gitu. Nah, kira-kira kalau dari Bung Boni, kira-kira kenapa Bung Hatta nggak mengambil apa yang dia baca untuk jadi dasar ekonomi Indonesia? Bung Hatta tumbuh pada masa ketika dunia ini sebagian besar atau sebagian bangsa-bangsa dan negara-negara itu berada di dalam kolonialisme. Salah satu cara untuk memahami dunia dan masyarakat jajahan pada saat itu ya membaca teori-teori Marx. Bung Hatta dan generasinya itu memang semua membelajar dan juga membaca karya-karya Karl Marx, ya kan? Tapi tidak kemudian menganggap itu sebagai hal yang doktrinatif ataupun dogmatik, tapi dia membaca dengan kritis. Tidak semua tidak semua dibuang, tapi juga dia petik beberapa hal yang berguna untuk bangsanya. Contoh, kita tahu Bung Hatta ini bapak penganjur koperasi, ya kan? Kita tahu dia dikategorikan sebagai seorang sosialis demokrat, seorang sosialis juga dalam pikirannya gitu ya. Dan ada yang menarik ketika dia di Banda Neira sekitar tahun 37 ya, dia mengirim sepucuk surat kepada kawannya namanya Johannes Eduard Post yang berada di Belanda. Dalam surat itu dia menulis kepada si Johannes Post ini, tolong saya kalau boleh dipinjami buku Das Kapital karya Karl Marx jilid kedua. Karena jilid 1 dia sudah ada, jilid 2, jilid 3 ada, jilid 2 yang tidak ada entah dipinjam siapa gitu. Nah, ini membuktikan bahwa dia seorang pembaca yang tekun dan orang yang membaca Marx dengan tuntas gitu. Contohnya apa? Pada saat itu di tahun 36-37 terjadi polemik yang dimulai oleh seorang tokoh Indonesia, Rustam Effendi. Ini tokoh kiri, orang komunis di Belanda. Dia mengkritik Hatta. Permulaannya mengkritik Hatta sebagai orang yang Trotskis katanya. Nah, jadi kita bisa lihat di dalam spektrum pemikiran kiri ini orang sesama kiri waktu itu pun saling tuding ya. Hatta dituduh Trotskis karena ketika PNI dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda, dia membuat PNI pendidikan, PNI baru yang kemudian dikritik oleh teman-teman kirinya yang dalam hal ini spektrum komunis ya sebagai bentuk revisionis dan sebagai bentuk kecenderungan Trotskis yang kemudian polemik ini bertambah luas ketika ada orang pejuang kita juga salah satunya orang kiri juga dan berasal dari spektrum yang komunis bernama Tan Lingji. Waktu itu dia menggunakan nama samaran Madam Vodegel Sumarmah, jadi pakai nama perempuan, Mevrouw Vodegel Sumarmah. Nah di dalam tulisannya tersebut ini juga mengkritik Hatta. Jadi Hatta ini katanya disebut sebagai seorang Marxis yang enggak konsisten, bahkan memperlihatkan kecenderungan sebagai seorang Trotskis. Dan ingat di dalam spektrum perdebatan diskusi tentang kalangan kiri, Trotskis ini kan pada saat itu sudah seperti stigma. Terlebih lagi ketika dikaitkan dengan konflik antara Stalin dengan Trotsky gitu. Jadi terjadi perdebatan tentang seperti apa pokok pikiran kiri, Karl Marx, Leninisme pada saat itu dan itu saling berbalas. Jadi kalau kita lihat Bung Hatta ini mempelajari Marxisme sebagai pisau analisa memahami keadaan dunia waktu itu. Dan tidak serta-merta dia kemudian, ini kan kita harus bedakan ya. Misalkan Lenin setelah revolusi Bolshevik 1917-1918 yang kemudian menjadi negara komunis. Kemudian Bung Hatta mengambil itu sebagai satu pelajaran di dalam Marxisme dan di kalangan mereka sendiri terjadi perdebatan. Jadi memang sejarah kita tidak bisa pahami secara hitam putih dengan satu pemahaman yang terdistorsi ya. Kadang-kadang kan sekarang kita memahami
seorang tokoh yang belajar Marx pasti asumsinya dia menjadi komunis, kemudian dikaitkan dengan peristiwa tahun 65, dikaitkan dengan pemberontakan ini dan itu. Jadi pada saat itu di tahun 20-an 30-an ini bacaan wajib bagi kalangan pergerakan, bahwa kemudian kita bagi-bagi kelompok dari spektrum yang mana itu persoalan lain. Bung Hatta belajar tentang Karl Marx dan dia sangat mendalami itu sebagai cara untuk memahami masyarakat waktu itu, untuk sebagai pisau analisis dia terhadap masyarakat jajahan. Jadi memang dia membaca itu. Oh, berarti Bung Hatta itu tuh benar-benar membaca bukan sekedar untuk kemudian menjadikan itu sebuah doktrin bagi dia sendiri, tapi juga dikritik, dia kritik, dan diambil yang baiknya, dibuang yang negatifnya gitu. Ya, kira-kira. dia sangat kritis. Kita tahu ada koperasi, dia dia melihat usaha untuk memberdayakan masyarakat Indonesia waktu itu. Salah satunya menurut dia ada kumpulan orang-orang membuat koperasi, dan saya pikir ini salah satu ciri pikiran sosialis yang coba dia berlakukan, dan itu apa yang dia serap dari bacaan-bacaan dia. Dan tidak hanya itu, Tika, waktu Bung Hatta berada di Banda Neira bersama Bung Sahrir, lagi-lagi dia mengirim surat kepada Edward Post ini, Johannes Edward Post temannya. Dia bilang seperti ini, tolong saya dikirimi buku untuk anak-anak kecil gitu, anak remaja umur 11 sampai 14 tahun gitu dia. Karena dia melihat anak-anak kecil di Banda Neira waktu itu nggak ada buku. Nah, jadi dia pengen buku itu dikirimi supaya anak-anak ini baca buku. Jadi dia selain kepada dirinya sendiri sudah tertanam ya kecintaan dia pada buku sejak kecil, dia juga hendak menanamkan itu pada anak-anak kecil supaya mau baca gitu. Banyak sekali cerita. Misalkan dia kan tahun 34 ditangkap sama Belanda, di penjara di Glodok. Ketika dia mau dibuang ke Digul, ke Boven Digul di Papua di selatan ya, Digul. Dia meminta kepada pemerintah kolonial untuk membawa serta buku-bukunya waktu mau dibuang itu. Berapa jumlahnya? Total ada 16 peti. Berarti itu udah termasuk semua buku yang dia punya, apa cuma sebagian kecil aja, 16 peti itu saya kira-kira? pikir mungkin itu yang diizinkan oleh pemerintah kolonial, dan itu yang bisa dibawa. Bayangkan kalau satu peti itu isinya 100, berarti kan ada 1.600 buku. Dibawa ke Digul tahun 35 bulan Februari dia tiba, sekitar Januari Februari dia tiba di Digul, dan buku itu nggak bisa diangkat ke tahanannya, jadi harus minta bantuan orang lokal untuk angkut peti-peti itu. Dan ketika bulan Desember tahun 35, dia nggak lama di Digul, sekitar 9 bulanan gitu, dia bawa lagi buku-buku itu ke Banda Neira, 16 peti buku. Kemudian bulan Februari 1942 ketika Indonesia diserbu Jepang, Maretnya ya, sudah pecah perang Pasifik, dia kan kemudian dijemput oleh pesawat Catalina milik Belanda untuk diselamatkan. Dengan berat hati dia tinggalkan 16 peti buku itu, karena di pesawat yang kecil itu isinya Sahrir mengajak 3 orang anak angkatnya plus Bung Hatta. Jadi kalau dibawa petinya harus ada yang tinggal karena kapasitasnya nggak bisa. Akhirnya ditinggalin buku-buku itu dengan berat hati. Buku-buku itu ditinggalkan di Banda Neira, kemudian kelak setelah menjadi wakil presiden buku-buku itu kembali dibawa, dan sekarang masih kita bisa lihat koleksi bukunya di rumahnya di Jalan Diponegoro nomor 57. Masih tersimpan dengan rapi. Buku-buku itu tidak boleh ada yang terlipat sedikit pun, bahkan tidak boleh ada yang kena air, kena kotoran. Jadi waktu di Banda Neira, Bung Sahrir itu kan punya anak angkat, Des Alwi, ya, teman-teman yang lain itu main-main, ada vas bunga gitu tumpah kena buku, jadi marah besar. Sampai segitunya dia suka cintanya sama buku, terlipat nggak boleh, kena kotoran nggak boleh. Jadi betul-betul sangat memperhatikan buku ya. Mungkin zamannya waktu itu, kalau sekarang kan pakai gadget, pencet Google ada Google Book atau buku ada digital ya, PDF-nya. Kalau dulu kan nggak ada ya. Kayak gitulah untuk menggambarkan kecintaan Bung Hatta pada buku.
Kalau dari cerita-cerita unik tadi nih, berarti kan kita bisa lihat gimana bahkan udah di pengasingan juga dia masih bawa begitu banyak buku. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih cerita-cerita unik, misalnya mungkin bukan cuma di lingkup akademis, tapi mungkin di aspek-aspek lain dalam hidupnya tuh dia benar-benar kayak masih mengutamakan buku gitu. Ketika dia menikah, ya akhir tahun 45. Jadi Bung Hatta ini punya janji, dia tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Jadi ketika Indonesia merdeka kemudian dia menikah, mas kawinnya yang akan diberikan kepada Bu Rahmi istrinya itu berupa buku. Buku yang ditulis sendiri oleh Bung Hatta, judulnya Alam Pikiran Yunani. Jadi tentang pemikiran-pemikiran mulai Sokrates, Plato dan macam-macam itu dia bikin tulisan dan itu dijadikan oleh Bung Hatta sebagai mas kawin. Jadi bisa bayangkan tuh ya, anak muda zaman sekarang kalau mau merit gitu dia nulis buku dulu. Bung Hatta tuh nulis buku dulu. Dia penulis, dia pembaca yang tekun, penulis yang baik dan buku itu dipersembahkan kepada istrinya sebagai mas kawin, Ibu Rahmi waktu itu. Oke. Terus pertanyaan berikutnya nih, jadi kita bisa lihat kayak misalnya Bung Hatta atau Bung Karno itu tuh emang interestnya membaca, belajar terus gitu. Nah kira-kira nih Bung, aku mau nanya, di pejuang-pejuang kita di masa lampau, itu kira-kira tradisi intelektualnya tuh seperti apa? Rata-rata dulu pembaca buku ya, dan dulu bisa 2 atau 3 bahasa mungkin bukan kemewahan bagi generasi ini. Kalau saya pernah riset sendiri gitu, Bung Karno itu, contoh Bung Karno ya, Bung Karno itu membaca buku karya Karl Kautsky, ya, Der Weg zur Macht, Jalan Menuju Kekuasaan, itu dalam bahasa aslinya, bahasa Jerman. Dan ditulis dengan huruf gotik, yang mungkin kalau anak yang kuliah Jerman pun sekarang akan kesulitan membaca itu. Tapi saya baca sendiri bagaimana buku itu dikomentari, ditulis, ya, dan dalam bahasa Belanda, dikomentari dalam bahasa Belanda. Begitu juga Bung Hatta. Bung Hatta juga membaca buku-buku itu dalam sumber bahasa aslinya. Jadi kalau ditulis bahasa Jerman, dia bahasa Jerman. Dan harus kita pahami juga dengan seperti ini generasi pejuang kita dulu itu menjadi seperti kalangan yang kosmopolitan. Ya. Mereka bisa bergaul dengan ide-ide besar di dunia dengan bahasanya. Makanya ketika Bung Hatta ada di Belanda, dia kemudian mewakili Indonesia ke Kongres Liga Anti Imperialisme di Brussels di Belgia. Dan ketika itu dia bergaul dengan banyak tokoh, salah satunya yang kelak kemudian menjadi pemimpin India, Nehru. Jadi buku betul-betul jendela kepada alam pemikiran dan membuka pikiran dari generasi Bung Hatta, Bung Karno dan kawan-kawannya itu untuk memahami keadaan dunia saat itu. Mereka nggak bakal bisa mengerti bahwa Indonesia sedang dijajah. Mereka mungkin nggak bisa memahami apa sih bedanya dijajah sama tidak dijajah tanpa membaca buku. Nah, yang membedakan mereka yang generasi ini dengan generasi selanjutnya, mereka baca buku, mereka elaborasi pemikiran yang mereka baca dari buku, kritik juga, kemudian dielaborasi gagasannya dan diwujudkan ke dalam gerakan-gerakan politik, gerakan-gerakan pembebasan yang konkret. Hasilnya Indonesia merdeka. Itu membedakan mungkin dengan kita. Itu baca buku tidur. Mereka baca buku tidur bangun bergerak gitu. Kayak gitu. Oke. Berarti kalau gitu aku punya pertanyaan lagi dari situ nih. Kalau di masa lalu kan kata Bung Boni tadi mereka baca tidur bergerak. Kalau generasi kita tuh cuma baca ketiduran gitu kan. Nah, kira-kira menurut pandangan Bung Boni apa sih yang bikin generasi sekarang tuh mungkin kurang berminat untuk membaca? Saya tidak mau underestimate semua generasi sekarang. Mungkin yang membedakan adalah gini, setiap zaman itu kan melahirkan generasinya sendiri, ya kan, melahirkan pemimpinnya sendiri. Nah, tantangan zaman juga beda. Mungkin anak sekarang nggak punya koleksi banyak buku, karena cukup cari di Google, cepat bacanya.
Yang membedakan, mungkin ini bisa jadi saya salah, yang membedakan mungkin tingkat komprehensifnya memahami persoalan, itu yang membedakan. Ya kalau generasi Bung Hatta, Bung Karno dan segenerasinya itu, mereka kan baca karena memang membaca kemudian memahaminya secara holistik, ya mereka jadi lebih wise gitu, jadi lebih bijak gitu. Kalau sekarang mungkin karena zamannya beda, ada medsos, orang jadi terprovokasi untuk cepat bicara, cepat komentar, cepat menyebarkan. Jadi mungkin budaya instan itu yang membedakan generasi kita dengan mereka ya. Dan saya percaya mungkin masih ada generasi muda sekarang yang nggak kayak gitu ya. Tapi mungkin sekarang kita bisa lebih melihat kebanyakan orang itu karena ada media sosial ya. Kalau dulu kan orang mau menuliskan gagasannya, semisal Bung Hatta gitu kan, itu di Daulat Rakyat, di koran. Kalau nulis artikel dia harus bener-bener teger gitu ya, kukuh argumennya kan, didukung oleh basis teori yang mana, kemudian argumentasi seperti apa, kemudian secara teoritis, secara praksis seperti apa. Jadi saya pikir kalau sekarang kan orang kalau mau polemik dalam tanda kutip, tweet war ya, perang di Twitter yang cuman sepenggal 121 karakter gitu. Sementara kalau dulu orang kalau polemik itu ya berhalaman-halaman kan. Jadi ada semacam kedalaman yang kita dapatkan. Ya mungkin beda zaman ya, beda keadaan, kemudian teknologi juga mendukung ya. Dulu kan nggak ada tuh namanya medsos, handphone, internet nggak ada. Ya medianya ya koran. Ya, untuk masuk ke koran tuh ya kita tahu susahnya minta ampun gitu kan, dan ada semacam kedalaman. Ya ada tantangannya masing-masing setiap zaman. Oke, berarti mungkin untuk generasi muda nih Bung, kira-kira menurut Bung Boni tuh gimana caranya biar budaya membaca ini, semangat membaca seperti yang dimiliki Bung Hatta bisa ditularkan kepada masyarakat kini, misalnya untuk generasi muda lah khususnya. Ada problem pada bangsa kita sekarang tingkat literasinya itu cukup rendah. Ada survei ya, tapi memang udah lama sih. Tahun berapa? 2013 atau 2000 berapa ya? Artinya 6 tahun, 7 tahun lalu kita berada paling rendah. Kedua apa ketiga itu paling dekat, paling bontot. Untuk tingkat literasinya, artinya akses kita kepada sumber-sumber bacaan waktu itu kan diukur indeksnya dari perpustakaan, seberapa banyak orang baca koran apa, itu kita termasuk literasi rendah. Tingkat literasi rendah ini berpengaruh pula pada cara kita menanggapi berbagai isu. Kita tahu hoax gampang sekali menyebar karena tingkat literasi internet, kemudian tingkat literasi kita minat baca segala macam itu kita rendah. Ya kan? Itu tantangan kita sekarang. Nah, kalau kita buat apa yang relevan dari seorang Hatta itu kan dengan keadaan sekarang, ya kita harus mendorong orang membaca dulu, jangan judulnya. Ya, paling enggak lah ya, kita nggak bisa menganjurkan orang seperti Bung Hatta, wah nggak kekejar tuh gitu kan. Paling enggak baca dulu, baru sharing gitu ya. Kemudian baca buku, baca satu persoalan, baru kamu bicara ke orang terdekat kamu, kemudian men-sharing pikiran kamu. Jadi biasakan membaca, biasakan mendalami satu persoalan sebelum kamu mengatakan sesuatu. Saya pikir itu yang bisa kita petik untuk anak muda dari Bung Hatta. Oke, berarti untuk challenge-nya untuk generasi muda itu sebenarnya karena bacanya mungkin cuma sekedar lihat judul, nggak menarik, langsung skip gitu. Aku ada pertanyaan lagi nih, kan kalau di generasi muda kita tuh lebih banyak lewat misalnya e-book, Kindle, pokoknya yang media elektronik. Nah, menurut Bung Boni apakah ada perbedaan signifikan dari kita yang bacanya lewat media elektronik ini sama Bung Hatta yang mungkin bacanya tuh langsung buku fisik gitu? Saya pikir itu lagi-lagi kebalik kepada satu generasi, keadaan zaman dan kebiasaan yang nggak ada beda. Ini esensinya adalah informasi yang dipelajari dari buku itu. Mediumnya bisa apa aja, dia bisa cetak,
Tapi sekarang ada isu banyak, cetak kita bikin kertas-kertas potong babat hutan segala macam ya. Jadi kalau sekarang mungkin orang sebetulnya jauh lebih mudah mengakses buku dan nggak perlu repot-repot bawa 16 peti buku seperti Bung Hatta. Hanya cukup satu gawai gitu, di dalamnya Anda bisa membaca banyak. Ya kan, ketika Anda pengen dapatin bukunya kan tinggal beli. Tapi paling nggak wawasan kita sudah bisa terbantu dengan gawai ini karena kita punya semua informasi di situ, dan saya pikir nggak ada bedanya tuh apabila anak muda sekarang membaca, karena pokok persoalan adalah membaca. Nah, gitu. Oke, baik. Berarti kita langsung ke pertanyaan terakhir dari Bung Boni. Kira-kira ada pesan apa nih yang mau disampaikan untuk generasi muda saat ini agar bisa membangun semangat dan budaya intelektual, mungkin berkaca dari Bung Hatta sendiri? Contoh yang bisa kita petik dari Bung Hatta adalah satu, keinginan yang kuat untuk membaca dan belajar, gitu kan, dan belajar dimanapun dia berada dia selalu membaca dan belajar. Itu yang menjadikan dia kualitas yang berbeda dengan yang lain. Di dalam pengasingan seperti tadi kutipan di awal, dia rela di penjara asalkan bersama buku karena dengan buku dia bebas. Di Gul dia baca buku. Banda Nera dia baca buku, di mana-mana ada kesempatan dia baca buku untuk terus menambah wawasannya. Dan ini menjadi penting karena orang bisa saja semua terdidik. Orang bisa saja disekolahkan sampai S3, ya kan, terdidik. Tapi belum tentu terpelajar. Bagaimana caranya menciptakan generasi muda yang terdidik sekaligus terpelajar? Artinya apa? Ya dia mau belajar terus, sehingga mau terus meningkatkan kualitas dia dengan belajar walaupun tidak di dalam kelas sekolahan. Itulah yang namanya terpelajar. Dan generasi terpelajar ini kita bisa lihat ya, generasi Bung Hatta ini yang terus mencari informasi. Karena dulu kan orang nggak bisa bebas sekolah kan. Yang sekolah aja grade-nya, kelas sosialnya beda-beda gitu. Kamu bukan anak priai, kamu nggak bisa lanjut. Kamu anak rakyat biasa, kamu cuma masuk vocational school. Sementara di luar mereka bisa belajar terus. Jadi melahirkan generasi yang terpelajar. Dan ini yang saya pikir harus yang dicontoh oleh generasi sekarang. Bagaimana caranya sekarang dengan alam kemerdekaan kita terdidik sekaligus kita bisa menjadi generasi yang terpelajar. Berarti seharusnya dengan kemudahan informasi di mana kita bisa mengakses berbagai e-book dari berbagai bahasa, kita tuh seharusnya bisa memanfaatkan untuk bisa menjadi generasi yang tadi dibilang terdidik dan terpelajar. Oke, mungkin sampai situ aja. Terima kasih banyak Bung Boni. Baik, sahabat NKRI sekalian dimanapun berada, begitu hangat dan mengalir perbincangan kita pada kesempatan ini. Sampai kita tidak terasa sudah sampai pada penghujung acara. Namun tentu banyak hal yang dapat kita petik dari perbincangan ini, khususnya tentang bagaimana seorang pemikir besar seperti Bung Hatta dilatar belakangi oleh horizon pemikirannya yang sangat luas. Dan hal tersebut juga dilatar belakangi oleh keterbukaannya terhadap ilmu dan kecintaannya terhadap buku. Bahkan saat beliau wafat sekalipun, bukulah yang ia minta dijaga oleh keluarganya sebagai suatu warisan yang ia miliki. Saya pun teringat tentang ucapan Pramudia Anantatur, di mana ia berkata bahwa menulis adalah kerja untuk keabadian. Dan saat ini seperti yang bisa kita lihat, Bung Hatta tetap abadi dalam buku-buku yang telah ia tulis dan wariskan. Kita akan berjumpa besok hari pada acara Pekan Bung Hatta pada jam yang sama di akun YouTube BKNP PDI Perjuangan. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Negeriku, perahu bangsaku, menyusuri gelombang. Semangat rakyatku, kibar benderaku, menyeruak laut.
lautan. Langit membentang cakrawala di depan, melambaikan tantangan. Di atas tanahku, dari dalam airku, tumbuh kebahagiaan. Di sawah kampungku, di jalan kotaku, terbit kesejahteraan. Tapi ku heran di tengah perjalanan muncullah ketimpangan. Aku heran, yang salah dipertahankan. Aku heran, yang benar disingkirkan. Perahu negeriku, perahu bangsaku, jangan retak dindingmu. Semangat rakyatku, derau kaki tekadmu, jangan terantu batu. Tanah pertiwi anugerah ilahi, jangan ambil sendiri. Tanah pertiwi anugerah ilahi, jangan makan sendiri. Aku heran, satu kenyang seribu kelaparan. Aku heran, keserakahan